Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati kepala sekolah Ibu Budi Sahidi SPD SD selaku kepala sekolah SD Negeri Lapangan. Yang kami hormati pula Bapak Aris Sulaiman SPD SD selaku pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Yang kami banggakan Ibu Krisnati Ayu Aprilia Waldi SPG CGP angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri Lapangan. Kemudian yang kami banggakan pula teman-teman dari SD Negeri Lapangan, Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang ada di sini di SD Negeri Lapangan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pagi hari ini kita diperkenankan, diizinkan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul kembali di forum di kelas ini yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dalam acara mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kita ketahui bersama nih, ibu-ibu, ada bapaknya nih. Sudah kita ketahui bersama bahwa program guru penggerak ini adalah program yang sebagai wahana, sebagai sarana untuk mencetak pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah, gitu ya, yang mampu menyesuaikan, yang mampu menjadi penggerak, yang mampu mengetahui potensi minat dari anak-anak, yang mampu menyelenggarakan pembelajaran di kelasnya yang berpusat pada murid, gitu. Di acara kali ini adalah PI yang kedua pendampingan itu. Salah satu tahapan yang harus dilalui, gitu ya, dari calon guru penggerak. Dulu pun saya begitu, dan ini tahapan yang memang harus dilalui sampai nanti mungkin PI yang ke berapa Pak Aris? 7 gitu. Jadi ini masih titik-titik gitu ya, tapi insya Allah ilmu yang kita dapatkan insya Allah luar biasa di CGP dan PGP ini, dan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita terapkan di kelas kita, di sekolah kita masing-masing, di sekolah kita ini di SD Negeri Lapangan, gitu ya. Nah, untuk hari ini adalah PI yang kedua, mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Acara yang saat ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah dan mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri sejenak.
Sekolah Ibu Budi Savitri SPDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak An Sulaiman SPDSD, Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Lapangan. Marilah kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan pendampingan individu yang kedua di pagi hari ini. Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Lapangan yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya sebagai yang dituakan di SDNP ini sangat mendukung sekali apa yang dilaksanakan calon guru penggerak di SD kami, yaitu Bu Krisnanti Ayu Apriliawati SPD yang telah mengikuti pendampingan kedua pada JGP Angkatan ke-10. Semoga nanti dalam pendampingan mendapatkan ilmu lagi yang baru, bisa berjalan lancar, dan semoga nanti juga akan memberikan semangat untuk teman-teman yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya, bisa memotivasi teman-teman sehingga mengikuti jejak teman-teman yang sudah, seperti Bu Septianti yang sudah mengikuti di guru penggerak angkatan ke-5, dan ini disusul Bu Krisnanti angkatan ke-10, dan mungkin nanti ada teman-teman yang lain mengikuti di angkatan berikutnya, sehingga bisa membawa lebih lagi sebuah kemajuan di SD Lapangan khususnya, dan juga bisa memotivasi dirinya sendiri juga untuk Bapak Ibu guru semuanya untuk ke jenjang karir dan sebagainya di tahapan-tahapan berikutnya lagi. Kurang lebihnya dari saya cukup. Mungkin semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Budi atas sambutannya untuk acara hari ini. Dan acara berikutnya adalah acara inti, yaitu diskusi yang kali ini nanti akan dimoderatori oleh Pak Aris sebagai pengajar praktik. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Budi Savitri SPDSD, Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati SPD selaku guru penggerak, dan Ibu Budi Savitri selaku kepala sekolah SD Negeri Lapangan. Ibu-ibu semuanya, guru dari SD Negeri Lapangan, langsung saja ini pertama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang sudah disiapkan dari SD Lapangan, khususnya Bu Ayu, dalam menyiapkan kegiatan diskusi ini. Tak lupa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini
tentunya nanti sampai siang mungkin kita nanti masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan diskusi terkait cita-cita dari visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Tentunya dengan keadaan serta afiat tanpa halangan suatu apa, dan selanjutnya sholawat masyarakat yang kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang diharapkan kita untuk syafaatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Ibu Budi Safitri, dalam kegiatan diskusi ini merupakan sebuah langkah awal, sebuah langkah awal dari teman-teman CGP, utamanya di sini adalah Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati yang nanti akan mendiskusikan harapan-harapan dari warga sekolah untuk anak-anak kita 5 tahun ke depan ataupun di masa yang akan datang. Tentunya ini nanti dalam diskusi ini terkait visi, terkait visi dan juga prakarsa perubahan yang akan diusung oleh Bu Ayu. Ini nanti tidak mengubah visi sekolah, bukan serta-merta dalam diskusi ini untuk mengubah visi sekolah, akan tetapi hanya sebagai latihan, hanya sebagai latihan yang mana tuntutannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita semuanya nanti disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran. Kita juga tidak tahu nanti kedepannya kita apakah diberikan jatah ataupun rezeki seperti Bu Budi Safitri sebagai kepala sekolahnya. Jadi panjenengan nanti khususnya Bu Ayu itu sudah memiliki pengalaman dalam hal membuat visi dan prakarsa perubahan untuk cita-cita ataupun harapan dari sekolah yang akan dipimpin, begitu. Jadi dalam diskusi ini bukan untuk mengubah visi sekolah. Apabila dalam diskusi ini terlihat menarik dan ada upaya-upaya atau langkah-langkah yang mungkin bagus untuk diterapkan di sekolah dan ingin ditambahkan di visi sekolah yang sudah ada, nah itu monggo kerso, tapi tidak tidak wajib untuk diganti. Dan mengganti visi itu tidak segampang melakukan diskusi seperti ini terus kita ganti, untuk visi sekolah itu ada tahapan-tahapannya pula, dan yang harus kita ajak diskusi tidak hanya rekan guru juga, komite juga terlibat, begitu, dan orang tua pun juga ikut memikirkan harapan-harapan juga sekolah ini nanti ke depannya bagaimana. Jadi sebagai awal pembuka dalam kegiatan diskusi ini, tujuannya selain tadi sebagai latihan dari Ibu Ayu ataupun peserta diskusi ini nanti mampu mengembangkan diri sendiri. Intinya dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, mengembangkan diri sendiri, dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan juga berkolaborasi seperti yang kita laksanakan ini nanti untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Dan yang terakhir adalah merencanakan, kemudian menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu adalah tujuan dari pendampingan individu yang kedua ini. Nah, untuk itu nanti kita tidak usah terlalu lama nih ibu-ibu, secara aturan ini saya langsung matur mawon. Secara aturan pendampingan individu itu
lamanya adalah 3 jam Ibu, lamanya adalah 3 jam dan khusus untuk diskusi 160 menit. Dan karena sudah kita sepakati nanti untuk waktu menyesuaikan, mari kita buka diskusi dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi ini nanti akan dipandu oleh Ibu Krisnanti Ayu Apriliawati yang mana nanti akan menyampaikan terkait cita-cita ataupun visi dan juga prakasa program yang sudah direncanakan oleh Ibu Ayu. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Biar santai, biar lebih rileks, akan kita saksikan bersama penampilan yang penampilan yang kolaborasi antara Bu Ayu dan Bu Tuti. Nanti insya Allah setelah ini akan kita saksikan bersama biar tidak terlalu tekan ya teman-teman. Oke, monggo Bu Ayu dan Bu Tuti ambil nafas. Jadi lagi ambil nafas ya. Oke, silakan. Selamat siang Bapak Aris Sulaiman. Mohon izin untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Dan kali ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Guru PAI di SD Negeri Bambangan, Ibu Tuti Hartini. Monggo agak di sini Bu Tuti. Puisi berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Untuk bait puisi selanjutnya bisa dibantu Ibu Tuti Hartini SPD. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, aku lagi bukan mendengarkan pangkur palaran, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tutik Hertini SPDS SPDI. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan siang hari ini kita mulai mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang pada kegiatan pendampingan individu yang kedua pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara. Pada diskusi siang hari ini, mohon izin sebelumnya saya untuk memperkenalkan pembimbing saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ada fasilitator saya, Ibu Samsiah SPDSD MPD, pengajar praktik yang mendampingi saya selama ini Bapak Aris Sulaiman SPDSD, dan saya sendiri CGP angkatan 10 Krisnanti Ayu Agroyama. Tadi sudah kita mendengarkan bersama puisi yang sudah saya coba dan Bu Tutik Hertini bacakan yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Pada puisi yang kami bacakan tadi, semoga bagus ya Bapak Ibu, dianggap saja bagus seperti itu, ada maksud tidak apa-apa. Dari puisi yang sudah kami bacakan tadi, menurut sudut pandang Bapak Ibu, apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut? Keindahan Indonesia ada lagi, keberagaman Indonesia menceritakan bahwa beraneka ragam, ya, ada keberagaman, keindahan, keunikan Indonesia. Akan tetapi itu tujuannya adalah satu, bukan dari per individu keindahan itu sendiri, melainkan itu merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Pada puisi tersebut merupakan pemantik dari kegiatan siang hari ini nanti dalam membentuk visi. Sebelum kita melanjutkan diskusi Bapak Ibu, saya mohon untuk memperhatikan gambar berikut. Coba, ini ada gambar. Gambar yang kedua. Apakah perbedaan dari kedua gambar ini? Monggo. Bandonya. Bunganya di sini satu, sebelah kanan ada tiga. Kerah kaosnya. Ini sepertinya gambar Bu Tutik dengan Pak Soleh ini. Di sini sepertinya gambar Bu Tutik dengan Pak bukan dengan Pak Soleh. Seingat saya nama suami Bu Tutik itu Ali Soleh. Ya, lanjut ya. Selanjutnya yaitu perahunya. Ini ada pegangan. Di sini kosong. Selanjutnya pelampung sebelah mana Bu? Oh ini, ya. Ya, di sini kosong. Di sini ada pelampungnya. Iya, yang satu pakai celana pendek, yang pakai rok. Tadi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, yaitu kita dapat belajar mengasah otak kanan, mengolah kepekaan,
melatih kesabaran, mengasah kecepatan melihat, dan melatih ketelitian. Jadi ini saya terinspirasi dari pastor saya, Bu Siti Samsia. Sebelum melakukan diskusi pada ruang kolaborasi, selalu menggunakan cara untuk bisa memfokuskan peserta terlebih dahulu. Next. Nah, selanjutnya, setelah memakai puisi dari Insinyur Soekarno mengenai kecintaan terhadap tanah air Indonesia, saya punya harapan besar kepada Bapak Ibu semua agar di dalam diri, mulai dari diri masing-masing muncul rasa kecintaan terhadap tanah air. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pasti ya, cinta Indonesia, sudah pasti cinta tanah air. Ya, yang kemudian dengan cara sederhana dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak didik di kelas kita. Seperti halnya mencari perbedaan pada gambar, ya, setiap individu siswa itu memiliki karakter yang berbeda serta pengetahuan dasar yang berbeda pula. Masing-masing murid Bapak Ibu di kelas pastinya memiliki kemudian muncullah pertanyaan mengenai bagaimana kita sebagai guru dapat mendesain pembelajaran yang bermakna dan berpihak bagi murid. Nah, dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti sampai tahap ini, dari modul 1.1, 1.2 sampai saat ini modul 2.1, di situ saya pengen belajar Bapak Ibu bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada siapa? Kepada murid. Jadi bukan murid menghamba kepada guru, tetapi guru yang menghamba kepada murid. Maksudnya menghamba bagaimana? Menghamba itu berpihak kepada murid. Jadi apapun kebutuhannya, yang pasti masing-masing kebutuhan anak itu berbeda. Kita harus bisa peka untuk bisa memberikan perhatian yang pastinya tidak bisa disamakan anak yang satu dengan anak yang lain. Maka atas pertanyaan itu, guru perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikan menjadi harapan bersama. Dari sana, lalu kemudian kita dengan segala upaya gotong royong yang diperlukan demi pencapaian harapan bersama tersebut. Seperti contoh tadi, ketika saya akan membaca puisi, saya lihat dulu puisinya, kok segini panjangnya. Saya sempat nanya ke Pak Aris, Pak Pepe, Pak ini bisa baca aja Pak, panjang sekali Pak ini. Terus kemudian ada masukan dari teman-teman juga, coba kita kolaborasikan dengan teman yang lain. Nah, dari situ saya mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman. Alhamdulillahnya ada yang mau. Terima kasih ya Bu Tuti sudah membantu saya. Nah, di situ bisa diartikan ketika saya sedang berada di posisi kebingungan, saya membutuhkan bantuan. Alhamdulillah ada yang membantu, ada yang menggandeng sesama. Itu merupakan salah satu perwujudan dari upaya gotong royong. Dan di sini kita semua guru SD Negeri Batangan sudah memiliki modal untuk bisa melakukan upaya untuk bergotong royong. Nah, harapan kita adalah visi kita. Visi itu merupakan harapan atau cita-cita. Nah, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu, penting bagi kita untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, pada forum diskusi kali ini, ya, yang pertama kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ini Bapak Ibu, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi di sekolah. Sebelum saya tampilkan visi yang ada di SD Negeri Batangan ini, terlebih dahulu saya
Ibu untuk merumuskan kalimat tumpang. Nah, di sini merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Bapak Ibu guru, minta tolong untuk bisa mengisi kalimat tumpang berikut akan saya bagikan. Kemudian minta tolong Bapak Ibu untuk bisa nih mengisi kalimat tumpang ini. Sebentar saya bagikan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik, yang bagaimana? Pasti Bapak Ibu semua di sini punya nih cita-cita. Saya ingin muridku seperti ini. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah jawabannya coba bisa saya ambil. Baiklah, di sini saya sudah mengumpulkan rumusan kalimat tumpang dari Bapak Ibu semua di sini. Monggo coba kita bisa lihat bersama ya. Di sini masing-masing Bapak Ibu mengisi kalimat tumpang ini. Ada yang beda, ada yang sama, seperti itu. Ada yang berbeda, ada yang sama. Selanjutnya, merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Nah, sekarang setelah ini kalimat tumpang ini saya ambil ya, bisa saya bantu untuk sampaikan di sini. Oh ini ada yang menawarkan bantuan, saya mau dibantu Bu. Terima kasih Bu. Ya ternyata ribet Pak kalau saya nanti sendiri, saya dibantu Bu dulu. Nah ini saya ini dari yang pertama kita mementingkan murid yang, nah ini ada beberapa jawaban deh. Yang pertama, minta tolong Bu Dwi, bisa diketikkan dulu. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Nah, di sini visi SDN Berpangan. Visi SDN Berpangan ini, ya Bapak Ibu, saya melihat dari tempelan papan besar yang ada di kantor, yang ada di depan, ya di depan SD Negeri Berpangan, dan bisa saya lihat pada buku, ya buku yang sudah tersusun visi SD Negeri Berpangan. Di sini, ya visi SD Negeri Berpangan yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berwawasan global, sehat, jasmani dan rohani,
berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari hasil kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi, bisa disimpulkan Bapak Ibu untuk visi masing-masing. Ya, sebagai pendidik saya akan dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu isikan tadi, sebagai pendidik saya akan bagaimana Bapak Ibu? Saya akan, nah kalau yang sebelumnya tadi ini visi SD Negeri Bapangan ya, jadi dari visi ini, nah kita akan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi ini. Nah dari kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi bisa dibuat sebagai pendidik saya akan mewujudkan saya akan mewujudkan peserta didik kata J. Nah dari kalimat rumpang sudah Bapak Ibu isikan tadi yang sudah diisi tadi bisa kita rumuskan seperti ini. Sebagai pendidik saya akan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran akan diri dan situasi. Jadi kalau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa masuk ke berakhlak mulia seperti ini. Jadi sebagai pendidik saya akan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran diri dan situasi. Nah di sini harapan Bapak Ibu semua bahwa murid Bapak Ibu ya, nanti itu bisa berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap dirinya, ya. Jadi memiliki kesadaran diri dan situasi. Next. Ya. Nah selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah tadi setelah Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang yang kemudian sudah menjadi visi yang disepakati bersama ini tadi J. Nah mengidentifikasi perilaku. Next. Nah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua seperti apa yang mencerminkan visi tersebut. Jadi untuk yang diharapkan nanti untuk mendukung tercapainya visi ini. Yang beriman dan bertakwa. Berapa Bu? Oh iya, berakhlakul karimah. Dari buku BPAI, berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Sikap dan perilaku. Yang kedua apa Bu? Sopan santun. Sopan santun. Ini mungkin nanti berbudi pekerti luhur ya Bu untuk yang kedua ini, sopan santun, berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur. Selanjutnya, kalau dalam pembelajaran bagaimana Bapak Ibu untuk sampai di ini next. Nah kemudian mendiskusikan selanjutnya ya, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah monggo kita mulai berdiskusi untuk inisiatif apa ya kira-kira ya nanti untuk membantu mewujudkan visi tersebut. Next. Nah dalam
membuat itu tadi ya, ada namanya di sini cara membuat prakarsa perubahan. Nah, nanti prakarsa perubahan ini adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Kalau di sini, insya Allah, ya saya yakin di sini sudah baik, maka kita akan bersama-sama menyusun prakarsa perubahan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, ini monggo. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini sebetulnya kalau untuk perubahan mungkin kepenguatan apa inisiatif untuk penguatan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai. Kalau ini saya coba inisiatifnya itu saya melihat peluang di sini ya. Dan jadi saya melihat peluang di sini untuk peserta didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sebetulnya memiliki ya aset atau awal anak yang sebetulnya dia itu percaya diri, hanya saja dia membutuhkan penguatan. Jadi kalau saya lihat seperti itu, yang sebetulnya percaya diri hanya saja membutuhkan penguatan. Seperti contohnya yang akan dilaksanakan ini nanti ada perpisahan kelas 6. Di situ sebetulnya sih mau ada gelar karya juga, sebetulnya seperti itu. Hanya saja nanti masih mau dikaji ulang. Nah, saya melihat anak-anak ketika diberikan tawaran, ketika disampaikan ke anak-anak, ini nanti apa yang mau kalian tampilkan? Kira-kira kalian mau nggak? Banyak anak yang mengucapkan apa? Mau, seperti itu di Bapak Ibu. Mau, bahkan peminatnya itu banyak. Hanya saja mungkin dalam minat itu anak-anak itu hanya sebatas saya ingin, saya mau. Nah, dalam pelaksanaan ya, jadi dalam hal apapun memang dalam pelaksanaannya itu membutuhkan kerjasama. Tidak bisa dilakukan individu atau dikerjakan sendiri. Ya, tadi seperti yang saya contohkan tadi Pak. Jadi yang sedang ini ketika mau akan dilaksanakan perpisahan kelas 6, di situ akan ada tampilan, di rencananya juga ada gelar karya juga. Nah di situ masing-masing kelas Pak itu Bapak Ibu guru menyumbangkan ide-idenya, ide-ide dan tenaganya ya yang pasti di situ untuk bisa memberikan pendampingan kepada anak tadi, pelatih anak, nanti dia mau pentas apa. Jadi dari guru kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada guru PAI juga saling berkolaborasi gotong royong untuk bisa mewujudkan. Lanjut Bu. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Kalau di sini sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan. Apa bentuk kegiatannya yang dapat dilakukan Bapak Ibu untuk mewujudkan? Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan. Ya, coba ya. Yang dapat dilakukan yaitu yang pastinya Bapak Ibu melakukan pendampingan, kemudian melatih, dan itu sudah terlaksana ya Bapak Ibu. Sudah dari sejak bulan lalu itu Bapak Ibu sudah mulai bisa bekerja sama bukan namanya sini. Hanya saja nanti hanya perlu penguatan ya Bu untuk fixnya bagaimana. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan.
Selain itu, apa Bapak Ibu coba? Kalau yang ini pendampingan Latina itu nanti berhubungan dengan pentas seni anak-anak tadi. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan sebetulnya di sini sudah banyak sekali kegiatan yang bisa mendukung tercapainya visi yang kita laksanakan dari pagi hingga pulang sekolah, Bapak. Jadi ketika pagi itu sudah ada pembiasaan-pembiasaan. Yang pertama ada pembiasaan dimulai dari pagi jadi bersalaman. Itu sebetulnya sudah ada Pak, sudah dari sejak Bu Budi di sini jadi 3 tahun ini ya. Kegiatan bersalaman di gerbang seperti itu. Jadi sudah berjalan kurang lebih 3 tahun seperti ini. Ya, kebiasaan. Kemudian setelah bersalaman itu sebelum masuk ke kelas itu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna yang dibimbing oleh Ibu Tuti Herlini. Nah, kalau yang piket itu tadi bersalaman di gerbang itu dipiket Pak, dipiket. Jadi seharusnya dia berangkat buasi. Memang saya ya Pak. Maaf ya Pak. Membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh Guru PAI. Jadi semangatnya luar biasa. Sebetulnya mau saya tampilkan Bu Tuti, cuman tadi malam itu baru mau ini disampaikan tadi malam saya baru buat, jadi terlalu mepet Pak. Sebetulnya itu sudah disiapkan sebelumnya, hanya tinggal memasukkan saja ke slide-nya. Membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh Guru PAI. Kemudian setelah itu ada baris berbaris. Baris ya Bapak Ibu. Baris berbaris. Oh iya. Baris. Kemudian selanjutnya ada menyanyikan lagu nasional dan lagu Mars SD Bapangan yang diciptakan oleh Ibu Sri Utami. Beri tepuk tangan kepada Bu Sri Utami. Ya Pak, diciptakan Bu Sri Utami Pak. Gimana Bu awalnya Bu? Bersama SD Bangga Bangkit, gitu Pak. Itu ya SD Negeri Bapangan Jawa. Itu nanti anak-anak menyanyikan lagu nasional yang disambung dengan menyanyikan lagu Mas SD Bara, itu sambil tepuk-tepuk tangan dan tepuk-tepuk meja seperti itu Pak. Jadi selain meningkatkan rasa nasionalisme juga bisa menumbuhkan semangat di pagi hari. Selanjutnya kebiasaan apa lagi? Berdoa, ya kan berdoa rutinitas nih. Berdoa. Kemudian apa lagi Bu? Setelah menyanyikan RSS juga sholat dulu. Oh iya. Nah setelah pembiasaan ini kemudian dilanjut pembelajaran Pak, proses belajar mengajar. Nah dalam proses belajar mengajar tersebut untuk bentuk kegiatannya bisa dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bisa melakukan inovasi kepada pembelajaran supaya tidak membosankan seperti itu. Melakukan inovasi pada pembelajaran supaya tidak membosankan seperti itu. Nah inovasi ini pun tidak harus yang kita bayangkan itu inovasi itu harus dengan yang pakai LCD, harus pakai laptop seperti itu ya. Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, misalkan dengan permainan seperti itu.
Lanjut, sholat berjamaah. Siang itu ada sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah ini mulai dilakukan itu penggeraknya adalah Ibu Guru Penggerak Angkatan 5 Pak. Jadi ada dan diperkuat lagi oleh formasi Ibu Guru PAI yang sempat Pak. Kita latih sendiri, yang melatih siapa Pak? Betul THT ini Pak. Betul THT itu Pak. Enggak Pak, betul sekali. Nah ini nanti kalau ada guru penggerak angkatan 12 Pak, itu mau saya rekomendasikan Pak. Kemarin pokoknya. Iya ternyata di saat sekolah lain itu ambil pelatih dari luar Pak. Kita dengan mengupayakan aset yang ada di sini ya, yang ada di sini yaitu Bapak Ibu gurunya itu berpotensi dan sudah beberapa kali dipentaskan seperti itu. Sudah beberapa kali dipentaskan pada kegiatan diperkuat formasinya oleh Ibu Anis Setialini. Ibu Anis Setialini itu vokal Kabupaten Jepara Pak, vokal Jepara. Nanti next nasional. Ya Bu Anis, amin ya Bu Anis. Ya suaranya bagus sekali Pak. Kemudian kalau pada tadi pendampingan pelatihan untuk melatih percaya diri, tampilan ya untuk pentas-pentas itu masing-masing. Jadi dari dulu kelas 1 ada Bu Kusnul, kemudian kelas 2 ada Bu Laili. Bu Laili itu juga diam-diam itu wow energi. Bu Laili itu diam-diam energi karena waktu latihan Pak. Karena waktu latihan itu saya melihat ya ternyata Bu Laili dan Bu Kusnul itu juga ikut melengkap melatih putra-putrinya. Sedangkan yang dilatih itu anak masih kecil. Anak masih kecil memang membutuhkan pendampingan yang super. Nah ini nanti akan kita lihat tampilannya ketika perpisahan wacana seperti itu. Cuman semuanya saya lihat itu sudah matang. Kostumnya sama Bu. Sudah untuk kostumnya sudah. Itu nanti kostumnya dikomunikasikan. Gitu. Dengan wakil murid ya. Jadi untuk kostumnya Pak nanti kita nggak perlu sewa. Nah kita nggak perlu sewa, kita komunikasikan di masing-masing Bapak Ibu guru kelasnya itu komunikasikan dengan Bapak Ibu wali murid seperti itu. Alhamdulillah juga kemarin kami sampaikan untuk kostum itu sederhana saja, yang penting maknanya. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Apa saja langkah konkretnya? Kalau langkah konkretnya yang pasti melakukan apa langkah konkretnya yang harus dilakukan kira-kira untuk ini tadi, dari pembiasaan ini tadi untuk merealisasikan rancangannya. Langkah konkretnya apa? Yang pasti karena di sini itu sudah terlaksana Pak. Ya, sudah terlaksana. Jadi untuk langkah konkretnya itu perlu dilakukan penguatan saja karena memang sudah ada, tinggal dilakukan penguatan supaya bisa terlaksana dengan kontinu. Jadi nanti ketika kemarin sudah ada ide dari Bu Guru di sini, dari Bu Laili Ibu, nanti bisa yang ini nanti bisa ditampilkan untuk lomba. Nah itu ide yang sangat baik sekali. Jadi itu merupakan langkah konkret juga ya, jadi bisa melakukan penguatan supaya bisa terlaksananya secara kontinu dan berkelanjutan. Bu next Bu, tinggal sebentar. Sudah ada 1 jam belum ya Pak Lutfi? 2 jam. Ya Allah,
hampir 2 jam. Iya, ayo, sampun ya. Oh sudah ini Bu, langkah konkret sudah ya tadi ya. Next Bu. Nah, dari rekayasa perubahan ini tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dan pertanyaan di samping, maka kita bersama-sama menyusun rekayasa perubahan. Jadi dari apa yang sudah dituliskan tadi, termasuk ada pembiasaan dan langkah-langkahnya, kemudian bisa kira-kira rekayasa perubahannya seperti ini, lebih ke mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Cocok? Atau ada yang mau ditambahkan? Untuk rekayasa perubahannya mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri pada murid melalui kegiatan peta seni dan pembelajaran berkolaborasi. Nah, jadi kira-kira seperti ini sesuai apa Bapak Ibu? Sesuai deh. Jadi kita sepakati bersama untuk rekayasa perubahannya mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri pada murid melalui kegiatan peta seni dan pembelajaran kolaboratif yang pastinya, yang tentunya ini tadi sudah mulai ada langkah-langkah konkret dari Bapak Ibu di sini untuk bisa mewujudkan visi ini. Ya, jadi sudah ada langkah-langkah konkretnya, tinggal nanti ke depannya perlu adanya penguatan, kemudian dukungan dari mana saja. Yang pertama dukungan dari pimpinan, yang kedua adalah kolaborasi, dukungan kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua di SD Negeri Tabanan tercinta ini. Beri tepuk tangan untuk SD Negeri Tabanan Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian ini untuk kesimpulan diskusi Bapak Ibu. Ya, suara saya sudah mirip. Kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. Nah, yang pertama tadi merumuskan kalimat rumput yang kemudian disepakati untuk isinya seperti ini. Sebagai pendidik, saya akan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran akan diri dan situasi. Nah, ini untuk kesadaran akan diri dan situasi, bertanggung jawab itu akan nanti kita wujudkan pada pembelajaran kolaboratif pada peserta didik dan tadi peningkatan rasa percaya diri pada anak-anak. Next Bu. Nah, kemudian ini tadi perilaku yang dapat mencerminkan visi ini tadi. Untuk perilaku yaitu yang pertama tadi ada dari faktor murid, kemudian ada dari faktor guru, kemudian dari kepala sekolah dan dari wali murid, seperti itu. Next. Kemudian dari visi yang telah disepakati muncul sebuah takaran perubahan. Seperti ini Bapak Ibu, untuk takaran perubahannya. Yang pertama, salah Pak saya ngomongnya. Tidak fokus pada Bapak ya, saya edit nanti. Dari visi yang telah disepakati ini tadi muncul sebuah takaran perubahan, yaitu mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri pada murid melalui kegiatan pentas seni dan pembelajaran yang kolaboratif yang ini tadi sudah sebetulnya sudah terlaksana, secara realnya sudah terlaksana, hanya saja nanti perlu adanya penguatan untuk kedepannya. Next. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi kita semua pada siang hari ini yaitu untuk mewujudkan visi cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang sudah terlaksana. Semoga dari apa visi yang sudah kita sepakati ini nanti dapat bisa direalisasikan untuk
apa cita-cita kita semua sebagai pendidik di SD Negeri Bapangan, yang tentunya semua itu bertujuan untuk memberikan pendidikan, memberikan pendidikan kepada murid di SD Negeri Bapangan sehingga dapat bermanfaat ke depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kemudian partisipasi Bapak Ibu dalam acara diskusi pada siang hari ini SD Negeri Bapangan Jaya ya. Jadi semoga kedepannya semoga SD Negeri Bapangan sesuai dengan slogan kita, yaitu SD Bela Bagi, SD Bela Bagi. Beri tepukan, belum kompak. Ayo sekali lagi Bapak Ibu, SD Bela Bagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Jadi terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Ayu. Tadi sudah kita melaksanakan diskusi berdua jam terkait tentang visi ataupun harapan sekolah dari SD Negeri Bapangan ini kedepannya bagaimana, dan juga tadi sudah dijelaskan terkait prakarsa perubahan yang sudah dicanangkan mungkin bisa jadi ya. Dari hal yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan terkait tentang visi yang nantinya mungkin dikembangkan ataupun dipakai di masa yang akan datang. Jadi terkait visi, dalam pembuatan visi sekolah itu tidak serta-merta hanya yang membuat seorang saja, seorang guru ataupun seorang kepala sekolah, tetapi melibatkan berbagai stakeholder yang ada di dalamnya, termasuk warga sekolah, ada guru, kepala sekolah juga, kemudian melibatkan komite juga ada dari wali murid. Dan ini juga nantinya ditunjukkan dengan harapan-harapan dari seorang murid yang kita akan tampung bersama. Dan dalam mewujudkan visi yang ada itu nanti kita menggali beberapa langkah-langkah ataupun hal yang dimana upaya dalam menciptakan ataupun melaksanakan visi yang sudah kita sepakati bersama itu nanti akan bisa terwujud. Dari langkah tersebut sudah tadi dituangkan, disampaikan oleh Bu Ayu, yaitu adanya prakarsa perubahan. Nah, dikembangkan kembali. Kerja itu apa itu yang B-nya itu buat pertanyaan, ya. Nah, tadi walaupun sekilas tadi sudah ada, ya, ada membuat pertanyaan juga bagaimana upaya dan sebagainya sudah terlaksana. Kemudian prakarsa perubahan yang disampaikan oleh tadi, yaitu mewujudkan kemandirian dan rasa percaya diri pada murid melalui kegiatan pentas seni dan pembelajaran kolaboratif. Artinya di sini tadi Budi Safitri SPDSD yang sudah ikut membantu kegiatannya diskusi terkait tentang visi atau cita-cita sekolah dari SD Negeri Bapangan di masa yang akan datang, juga Bu Ayu selaku CGP, Bu Dwi CGP GP ya Bu, angkatan 5 dan pulau, dan juga rekan-rekan guru yang lain ya, yang ikut membantu ibu-ibu dan satu bapak ya. Ini sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya apabila saya dalam menjalankan tugas di pendampingan individu yang kedua ini mungkin ada hal-hal yang kurang kurang baik, mohon untuk dimaafkan. Nah, jadi nanti kita tidak sampai pukul berapa
berapa Bu Ayu? 12 ya. Nah, tidak nyampe fleksibel saja karena beberapa kegiatan yang panjenengan masih ini untuk menyelesaikan. Silakan nanti bisa kembali ke tugasnya masing-masing untuk melaksanakan hal-hal yang belum dilaksanakan. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi diskusi ini resmi ditutup, ngeten nggih? Oke, saya kembalikan ke MC. Matur nuwun, alhamdulillah serangkaian acara sudah kita lalui bersama dari ibadah bangkit benar-benar bangkit. Kita berkolaborasi, bergerak bersama. Kalau di tema Hardiknas kemarin, di situ ada bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar, bergerak bersama mewujudkan kebangkitan SD Baraji. SD Bara, SD Lapangan Separa. Bangkit itu singkatan dari berkarakter, kreatif, inovatif, dan terampil. Ini kita tampilkan Mas SD Bara. Bareng-bareng kita maksudnya. Mangga Bapak Ibu bisa kita tampilkan Bapak Ibu dulu SD Negeri Bapangan akan menyanyikan Mas SD Bara ciptaan Ibu Sri Utami. Ya, saya pimpin seperti itu aja Bapak Ibu. Bersama SD Bara bangkit. Negeri Bapangan semangat, mulia, kreatif, inovatif, dan terampil. Itulah SD Bara bangkit. Semangat pun tak pernah padam, terus